38 provinsi. Pak Pit, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Pak Pito. Siap. Yang pertama berkaitan dengan itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Bapak Ibu penyuluh yang sudah berkontribusi untuk melakukan kegiatan pelaporan LTT yang setiap hari. Ya, saya sangat apresiasi yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Pak Pit, eh, karena ini menjelang bulan puasa nih, ya, saya nyampaikan, saya mewakili dari KLC kami, KLC Kelembagaan Petani dan Pemberdayaan Petani, memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau nanti kita komunikasi ada sesuatu yang tidak berkenan ya. Ya, saya mewakili dari KLC, ya, Kelembagaan Petani dan Pemberdayaan Petani itu. Kemudian yang ketiga kaitan dengan pelaporan ya. Ya, Bapak Ibu penyuluh seluruh Indonesia, karena mungkin besok ya kita sudah memulai puasa, sehingga untuk sistem pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan ke kami ini ada sedikit perubahan ya. Kalau yang biasanya nanti jam 18.00 WIB, untuk selama bulan puasa kita majukan ya Bapak Ibu penyuluh ya, menjadi jam 17.00 ya. Jadi maju 1 jam ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian informasi yang keempat saya sampaikan, ini ada beberapa juga lumayan banyak nih Pak Pit, teman-teman penyuluh nih yang WA saya nih. Berkaitan dengan karena sistem pelaporan saat ini kita bedakan antara oplah yang tahun 2024 Mhm. dengan oplah yang tahun 2025. Artinya begini, Bapak Ibu, yang kita minta ke Bapak Ibu ya, melalui informasi ketika Bapak Ibu melaporkan, jadi bukan berarti kegiatan di tahun 2006 walaupun di lahan oplah, Bapak Ibu masukannya di oplah 2026. Untuk oplah 2026 belum, sampai saat ini belum ada. Sehingga berdasarnya ketika kita sampaikan di aplikasi Epuslo ada oplah 2024 dan 2025, itu berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada saat itu. Contoh di satu provinsi itu ada oplahnya dilaksanakan di tahun 2024. Walaupun di laporan saat ini di tahun 2026, laporannya tetap di oplah tahun 2024. Dan sama juga ketika oplah itu dilaksanakan di tahun 2025, ya, maka walaupun sekarang kita dilaporkan di tahun 2006, maka di situ masuk kategorinya oplah di tahun 2025. Jadi begitu Pak Pit ya. Nah, gitu. Kemudian informasi yang berikutnya berkaitan dengan presensi nih ya. Presensi dari Bapak Ibu yang melakukan kegiatan pelaporan di sistem Epuslu ini sangat luar biasa nih ya. Capaiannya Bapak Ibu sudah ada beberapa provinsi yang sudah 100%. Saya sangat apresiasi ke Provinsi Sumatera Utara nih. Ini luar biasa keren. Kemudian Sumatera Barat sudah 100% juga. Kemudian Riau, Riau ini sudah 100%. Kemudian Sumatera Selatan sudah 100% juga, bagus nih. Ah. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung, ya. Untuk presensinya, untuk penyuluh yang melaporkan ke Epuslu di LTT itu sudah 100%. Kemudian ini ada Jakarta, Jakarta sudah 100% juga. Kemudian Bali, Bali sudah 100%. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada juga Sulawesi Utara nih, ya. Teman-teman di Sulawesi Utara sudah 100%, kemudian ada Papua Tengah, dan yang terakhir yaitu Papua Barat Daya. Nah, harapan kami, harapan kita bersama Bapak Ibu, bagi provinsi-provinsi yang belum mencapai target pelaporan ya, presensi penyuluhnya di Epuslu itu belum 100%, kami mohon dengan sangat untuk didorong ya. Mungkin nanti berjenjang ya. Nanti kami sudah membentuk di KLC kami Bapak Ibu. Kemarin baru aja saya bentuk yaitu tim untuk monitoring kinerja pelaporan penyuluh pertanian per hari. Sehingga nanti tim kami akan berkomunikasi dan berkoordinasi ke KLC masing-masing.
Tujuannya apa? Untuk mensupport, mendukung, dan mendorong teman-teman penyuluh untuk melakukan kegiatan pelaporan harian di Epuslu. Nah, jadi nanti tim kami sudah kita bentuk. Insya Allah hari ini nanti akan bekerja. Ya nanti akan kita melihat data yang sudah masuk berapa. Nanti penyuluh-penyuluh provinsi-provinsi yang capainya belum 100% mungkin akan nanti dapat dihubungi, eh, ya dapat telepon lah atau dapat WA atau dapat apa nanti sama tim kami untuk mendorong teman-teman penyuluhnya. Ya nanti berjenjang dari kami ke Kelsey, mungkin nanti teman-teman Kelsey langsung ke Katimker, nanti masing-masing Katimker langsung ke penyuluhnya. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu. Insya Allah untuk per hari ini ya kita nanti sudah langsung melakukan monitoring dan memantau hasil kinerja dari teman-teman penyuluh untuk melakukan kegiatan pelaporan itu. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir saya sampaikan pamit izin sebentar lagi. Nah ini untuk eh, LTT ya. Untuk capaian LTT ini masih lumayan banyak nih Bapak Ibu. Ya, lumayan banyak yang masih merah, tetapi ada juga yang sudah hijau. Ini luar biasa nih. Papua Tengah sudah hijau, kemudian ada Maluku juga sudah hijau ya. Karena capaiannya sudah 93% itu untuk Papua Tengah, kemudian untuk Maluku sudah 88% ya. Sehingga sudah masuk ke hijau. Kemudian yang perlu kita pacu ya, perlu kita tingkatkan yaitu di Kalimantan Barat ini masih capaiannya masih masuk kategori warna kuning. Ini 58, kemudian untuk Jawa Timur ya. Ini minta tolong ini yang tadi yang Kalimantan ini ada Pak Heru, kemudian di Jawa Timur ada Bu Dia, minta tolong dipacu. Kemudian Bu Sinta. Bu Sinta di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat juga masih kuning ya Bapak Ibu, sehingga nanti yang masih kuning harus dipacu supaya LTT-nya bisa hijau minimal 80% ya. Di atas 50 sorry. Kemudian kalau yang merah ya, Bapak Ibu minta tolong ya, segera kita tingkatkan untuk LTT kita ya, mungkin bisa didorong Bapak Ibu petaninya untuk melakukan kegiatan pertanaman ya. Saya kira itu Pak Pit, kurang lebih saya mohon maaf ya, tetap semangat teman-teman penyuluh ya. Insya Allah apa yang kita lakukan menjadi nilai ibadah dan itu menjadi amal kita ya. Ya nanti untuk bekal kita nanti di akhirat. Saya kira itu Pak Pit. Saya Amin. kembalikan ke Pak Pit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi, semangat selalu. amin. Selamat pagi. Izin Penyemangat. Pak Vito, Pak Siap. Kapus, 5 menit lagi katanya bergabung dalam Berapa? 5 menit lagi. Oh, siap. Ya, Loh, baik. Sebelum izin ke... Pak Vito, tadi Oh, Pak Dedi yang terkait perubahan waktu sudah ya? sudah. Yang Oh iya, dari ya baik, baik. jam Makasih, 18 makasih. ke Lanjut, 17 lanjut. ya. Silakan. Baik, nanti menyusul saja kalau memang ada info setelah dari para KLC. Selanjutnya, Ibu Caca, Kepala Tata Usaha. Silakan, Bu Caca. Selamat pagi, kelihatan segar hari ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Pak Pito. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Ibu Ketua Kelompok Substansi, baik di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak maupun juga di tingkat provinsi, Bapak Ibu Ketua Tim Kerja, baik di lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian maupun juga di lingkup provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Tetap semangat ya Bapak Ibu, salam sehat. eh Menjelang menjelang memasuki bulan Ramadan, Insya Allah besok kita sama-sama berpuasa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Kami menambahkan sedikit saja Pak Pito dan Bapak Ibu semuanya. eh, Mengingatkan kembali sebetulnya lebih tepatnya dikarenakan kemarin Bapak Ibu yang kita ketahui banyak sekali terjadi eh, ketidaksesuaian ya Bapak Ibu. Mungkin kami sebelumnya mohon maaf, banyak terjadi ketidaksesuaian dalam hal pembayaran gaji sehingga pada saat pembayaran tukin nanti
yang saat ini sedang kami siapkan dan alhamdulillah 90% sudah siap Bapak Ibu. Insya Allah minggu ini sebagaimana kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kapusluh ya, minggu ini insya Allah kita semua bisa menerima, Bapak Ibu semua bisa menerima tunjangan kinerja untuk bulan Januari. Nah, namun masih ada beberapa yang memang menjadi catatan dan perlu kami lakukan filterisasi, Bapak Ibu. Mengingat kemarin pada saat pembayaran gaji eh, ada nilai-nilai atau angka-angka mungkin yang masih terselip, yang nilainya tidak sesuai dengan yang diterima oleh Bapak dan Ibu, sehingga pada pengusulan Tukin untuk bulan Januari ini kami lebih eh, me- memfilter Bapak Ibu ya. Karena yang tidak sesuai tersebut, kami melihat masih ada beberapa dokumen yang tidak lengkap. Terutama salah satunya adalah SKPP, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran untuk Gaji. Nah, ini berdampak Bapak Ibu sebetulnya karena ada beberapa yang teman-teman PPL ini yang memang eh, membatalkan SK-nya, artinya membatalkan perpindahannya atau pengalihannya ke Kementerian Pertanian. Nah, agar dari kami di pihak Kementan, khususnya di Biro OSDMA ini tidak terjadi kesalahan lagi, mana yang teman-teman PPL yang memang betul-betul fix batal, artinya tidak berpindah ke pusat, dan mana yang memang fix pindah ke pusat. Nah, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, kemudian ada pembayaran duplikasi pembayaran, kemudian nantinya juga berdampak eh, pengembalian TGR ya, Bapak dan Ibu, kita tidak mengharapkan demikian, sehingga kami perlu melakukan filterisasi khususnya pada dokumen SKPP. Nah, kemarin kami kalau tidak salah tim kami sudah dari hari Minggu ya, dari hari Minggu bergerak ke teman-teman Kelsey semua melalui teman-teman Kelsey untuk meminta dokumen SKPP-nya agar segera dikirimkan. Namun informasinya menunggu eh, karena dokumen tersebut posisinya ada di BKAD, menunggu hari kerja. Nah, karena hari ini sudah hari kerja, Bapak dan Ibu, kami menunggu paling lambat hari ini sebelum pukul 17.00, ya, artinya sebelum tutup jam kerja, kami menunggu bisa dikirimkan melalui Bapak Ibu Kelsey, provinsi ke kami 56 orang, 54 awalnya, namun plus 2 orang ya, plus 2 orang yang ada di puncak dan juga ada di mana nih satunya lagi. Nah, 56 ini agar bisa dikirimkan kepada kami dokumen SKPP-nya. Paling lambat sore hari ini ya, kami mohon dengan sangat Bapak Ibu agar kami bisa segera mengusulkan, memproses, dan Biro OSDMA juga menunggu data ini untuk betul-betul memastikan mana saja PPL yang memang tidak alih ke Kementan, yang memang mengundurkan diri, artinya akan kami proses untuk SK pembatalannya. Jadi sekali lagi kami mohon Bapak Ibu bisa dibantu untuk dikirimkan hari ini agar kami bisa segera mengusulkan SPM pembayaran tukin yang tahap kedua. Mungkin itu saja Pak Pito, tambahan dari kami. Pak Kapuslu sudah bergabung saat ini. Terima kasih Pak Pito, saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Caca. Selanjutnya, Pak PLTK Puslu sudah berkenan bergabung. Kami mohon kesediaan Pak Eko untuk memberikan arahan kepada kita semua. Izin Pak Kapuslu, tadi teman-teman Kelsey sudah menyampaikan beberapa informasi yang sangat diperlukan dan sangat berguna bagi teman-teman penyuluh di Indonesia. Untuk selanjutnya, kami mohon berkenan Pak Eko untuk memberikan arahan kepada kita semua. Disilakan. Terima kasih Pak Pito.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu, para KLC, Katinker, dan juga para sobat penyuluh. Semuanya yang kami cintai, Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu di apel pagi. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan penugasan Bapak Ibu semuanya. Saat ini teman-teman penyuluh setelah posisinya sebagai pemain pusat ya, istilahnya kemarin teman-teman penyuluh ada menyampaikan kita ini sudah pemain bola nasional, bukan lagi pemain bola lokal gitu ya. Jadi peran Bapak Ibu semuanya ini luar biasa ya. Jadi kontribusi Bapak Ibu semuanya untuk pertanian kita, untuk pangan kita ini sangat uh, tinggi ya. Targetnya dan juga hasilnya pun insya Allah akan menjadi lebih luas lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita melihat sejarah ya, para penyuluh di era 80-an, 90-an ya, itu perannya luar biasa. Penyuluh pertanian tidak hanya mengurusi pertanian ya. Penyuluh pertanian harus bisa menguasai sektor-sektor yang lain seperti peternakan, horti, kemudian perkebunan ya. Sehingga eh, pada era itu ada istilah ya, istilahnya polipalen ya. Istilah polipalen. Jadi penyuluh itu tidak hanya mengurusi terkait dengan padi ya, tapi tadi semua sektor itu harus bisa ya, harus dikuasai. Nah, saat ini sudah saatnya para penyuluh kembali untuk bisa menguasai ya ilmu bidang-bidang peternakan, horti, perkebunan, dan komoditas lainnya yang ada di Kementerian Pertanian. Ya, tidak lagi sektoral, hanya mengurusi pajale. Ya, untuk itu kapasitas Bapak Ibu tentu harus ditingkatkan. Ya, kapabilitas Bapak Ibu harus ditingkatkan dengan materi-materi yang terkait. Nah, kami rencanakan Bapak Ibu semuanya ke depan secara bergiliran nanti setiap eselon 1 itu akan menyampaikan program kerja yang akan dilakukan tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga Bapak Ibu tahu apa visi misi Kementerian Pertanian, apa target yang akan dicapai hingga kita bisa mencapai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Cita-cita kita adalah kita menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Artinya ini harus disiapkan dari sejak dini. Dari sekarang ya, Bapak Ibu semuanya harus memahami bagaimana milestone-milestone yang harus dijalankan ya. Dari tahun ke tahun. Tahun ini targetnya apa? Tahun depan, tahun berikutnya, sekian tahun kemudian. Kapan kita harus mencapai swasembada daging, kapan kita harus mencapai swasembada bawang putih, kapan kita harus mencapai swasembada perkebunan dan lainnya. Nah, terlebih saat ini Kementerian Pertanian telah menyiapkan program hilirisasi. Ya, hilirisasi sektor peternakan, hilirisasi sektor perkebunan. Bapak Ibu, para penyuluh harus memahami ini program pusat karena dari anggaran ini digelontorkan sekian ratus triliun. Bapak Ibu harus berperan aktif dalam mensukseskan program-program yang sudah disiapkan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dengan informasi ini ya, Bapak Ibu harus bersiap diri.
menyiapkan mental, spiritual, dan tenaga. Semuanya kita harus mencurahkan segenap daya upaya kita untuk mensukseskan program-program Kementerian Pertanian. Kalau kita melihat bagaimana kinerja pimpinan kita, dari mulai menteri, wakil menteri, para eselon 1, mereka selalu bekerja di lapangan, pagi sampai malam terus berkoordinasi. Bahkan tidak sedikit mereka yang tumbang, sakit, bahkan sampai operasi. Ya, mohon maaf nih, kami sampaikan beberapa eselon 1, ada staf khusus, ada tenaga ahli, dengan berbagai tekanan yang ada. Ya, itu mereka sampai tumbang, ya. Ada yang sampai pasang ring, beberapa ini operasi ring jantung. Nah, ini harus siapkan mental Bapak Ibu semuanya. Kesehatan fisik harus dijaga. Bapak Ibu harus sisihkan waktu untuk berolahraga. Ya, di lapangan kesempatan Bapak Ibu untuk menjaga ya kesehatan Bapak Ibu dengan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan. Ya, jadi sisihkan waktu untuk menjaga kesehatan fisik Bapak Ibu semuanya. Terlebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, tentu waktu-waktu yang ada ya setelah kita melakukan sahur, sholat subuh bagi yang umat muslim ya, manfaatkan waktu ya, jangan tidur. Jangan buang-buang waktu untuk tidur, meskipun tidur itu bernilai ibadah ya. Jadi kesempatan menjaga fisik, koordinasi di lapangan, target hari ini apa? Bapak Ibu harus punya target setiap hari. Apa yang akan dilakukan hari ini? Apa yang akan dilakukan hari esok? Ya, semuanya harus disiapkan sejak malam. Ya, sejak dini Bapak Ibu sudah menyiapkan program kerja setiap harinya. Dan jangan lupa, tentu sebagai bukti kinerja Bapak Ibu harus melaporkan pekerjaan. Ya, ada pelaporan LTT, ya, ada pelaporan pendampingan lainnya. Mohon ini terus dilakukan ya. Tentu dengan target yang sudah ditentukan, dengan action Bapak Ibu di lapangan ya. Hasil pasti ada. Tidak mungkin Bapak Ibu bekerja tapi tidak menghasilkan ya. Untuk itu pelaporan Bapak Ibu sangat berarti Bapak Ibu semuanya, sangat berarti bagi pimpinan. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak melaporkan secara harian ya, kerja keras para pimpinan ini juga tidak terlihat, bahkan mereka juga merasa down ya ketika melihat LTT-nya jatuh ya. Nah, makanya kita saling bersinergi Bapak Ibu semuanya. Kami tim pusat juga mempersiapkan aplikasi yang terus terjaga supaya tidak down ya. Bapak Ibu yang kami hormati, satu pekan ini kurang lebih tim dari Sekretariat BPPSDMP, dari Pusluh, dari tim Sekjen, Biro OSDMA, kemudian Biro KBMN, kami bekerja sama, bekerja keras untuk bisa memberikan tunjangan kinerja Bapak Ibu semuanya tahun 2026 ini. Mudah-mudahan nanti sore ya, maksimal besok pagi Bapak Ibu para penyuluh yang sudah memberikan datanya 100% bisa mendapatkan tunjangan kinerja yang ada di Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan tunjangan kinerja ini memberikan spirit bagi Bapak Ibu semuanya. Karena ke depan insya Allah tukin yang ada di Kementerian Pertanian juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi padi kita, meningkatnya persentase ya dari target-target yang sudah ditentukan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri sambutan saya di apel pagi ini dengan memasukinya bulan suci Ramadan, kami ucapkan marhaban ya Ramadan, selamat memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita tingkatkan
ibadah kita. Mari kita tingkatkan kerja keras kita, karena semua kerja keras yang kita lakukan, keringat yang kita keluarkan, pikiran yang kita curahkan, insya Allah akan bernilai ibadah yang berlipat ganda. Amin. Jadi, mari kita manfaatkan waktu yang ada 1 bulan ini dengan maksimal. Bukan berarti waktu kosong itu bernilai ibadah memang, tapi lebih manfaat lagi ketika itu waktu-waktu lebih kita manfaatkan untuk mencurahkan tenaga pikiran kita untuk tugas-tugas kita, ya, pekerjaan kita, ya, target kita di Kementerian Pertanian ini. Tentu kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, mewakili teman-teman di pusat, ya, di lingkup BPP SDMP dan rekan-rekan kami di lingkup pusat penyuluhan pertanian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam sukses selalu. Salam hormat buat para penyuluh seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus. Sehat juga untuk Pak Kapusnya, biar selalu bisa memberikan arahan kepada kita semua. Tadi ada beberapa yang mungkin saya bisa catat. Jadi kita sudah polivalen, harus siap mental, spiritual, dan tenaga. Harus meningkatkan kapabilitas dan kapasitas. Kemudian kita juga harus punya target ya. Jadi kalau bisa dibuat target-targetnya sehingga tiap hari kita tahu persis apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita capai. Kemudian jangan lupa disiplin pelaporan. Jadi kalau kita sudah kerja keras, kalau tidak dilaporkan jadi nggak kelihatan hasil kerja kita. Saya pikir itu ya Pak Kapus. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Pak Vito. Untuk selanjutnya, Ibu Lina ini terpantau sudah ada di antara kita, sudah bergabung dan terlihat segar juga di pagi hari ini. Ibu Lina, disilakan. Baik, terima kasih Pak Edi Puspito. Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, rekan-rekan KLC seluruh Indonesia, dan yang saya sayangi penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. Selamat pagi. Di cuaca yang cerah ini, saya hanya mengingatkan beberapa hal, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kemarin Bu Tari sudah meminta kepada para KLC untuk dapat melengkapi data teman-teman penyuluh pertanian yang di wilayah binaannya atau wilayah kerjaannya, baik itu di level desa maupun level kecamatan, yang ada program Brigade Pangan, kemudian ada program Cetak Sawah Rakyat, dan ada program Oplah. Tolong sampai dengan jam 9.00 kami tunggu datanya. Gitu ya, Bapak dan Ibu, karena kami akan lengkapi data-data tersebut untuk pembagian tugas dan masuk di dalam SKP Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kemarin Bu Tari sudah menyampaikan form untuk Bapak dan Ibu lengkapi terutama bagi lokasi-lokasi yang wilayah binaan atau wilayah kerjanya itu ada program-program Brigade Pangan, program Cetak Sawah Rakyat, dan program optimalisasi lahan. Kami tunggu sampai jam 9.00 waktu Indonesia bagian Barat ya Pak Pito. Nanti mohon diberi garis penekanan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sekali lagi izin menyampaikan tugas-tugas dan kewenangan dari tugas yang sebenarnya tugas dan peran dari teman-teman KLC di provinsi. Itu bahwa teman-teman selain tadi disampaikan oleh Pak Kapus untuk tetap semangat, untuk tetap melaksanakan semua kinerja-kinerja penyelenggaraan pendidikan pertanian, izin di sini saya merefresh kembali Bapak dan Ibu, bagi para KLC itu memiliki tugas yang pertama melakukan penyiapan bahan administrasi penyuluhan pertanian. Nah, bahan administrasi ini rata-rata adalah administrasi untuk layanan kepegawaian. Kemudian selanjutnya nanti karena SKP-nya sudah diisi, Bapak dan Ibu nanti akan menilai sasaran kinerja teman-teman penyuluh pertanian, kemudian juga membantu teman-teman meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian,
Kemudian yang penting adalah mengordinasikan kegiatan penyuluhan pertanian di level provinsi. Kemudian juga ini menjadi tanggung jawabnya penyuluh Kelsey melakukan pengawalan, pendampingan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyuluh pertanian serta pengelolaan prasarana dan sarana penyuluhan pertanian lingkup provinsi. Jadi itu teman-teman Kelsey, jangan lupa peran-perannya dan juga tugasnya selain tugas-tugas pokok yang ada di SKP. Poin ketiga, kami nanti hari ini kami akan membagikan kembali G-form atau bentuknya format bagi Bapak dan Ibu seluruh Kelsey, Katimker di provinsi dan Katimker di kabupaten kota untuk melakukan pendataan siapa saja teman-teman penyuluh pertanian yang ada di bawah Bapak dan Ibu. Ini akan kami data sampai ke koordinator BPP, sampai di level BPP. Jadi misalnya kalau Kelsey Bogor itu ada, Kota Bogor itu ada Mbak Hikmah Admin, ada 4 orang di di bawah Katimkernya itu, jadi nama-namanya siapa, tolong ditulis lengkap beserta gelar dan juga namanya kapital, nanti sesuai dengan yang ada di My ASN. Kami akan melakukan penataan karena teman-teman di 38.000 orang ini nama-namanya hanya di nama-nama ASN dan didata, tapi untuk penataan ataupun pendataan dari kepegawaian itu belum. Jadi kami akan SK-kan untuk 38.000 orang. Demikian Pak Pito yang dapat kami sampaikan dari bidang kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian. Saya kembalikan kepada Pak Pito. Sekali lagi Bapak dan Ibu, tadi melanjutkan Pak Kapuslu bahwa besok pagi insya Allah yang beragama Muslim akan menjalankan ibadah puasa. Kami mohon maaf dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga dilancarkan semua, disehatkan semua, tetap semangat, dan mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lina. Sebelum saya akhiri, mungkin dari teman-teman Katimker, di sini terpantau ada Ibu Neneng. Sudah Pak Pito. Baik, kalau gitu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Pak PT Kapuslu, Pak Eko. Tadi sudah menyampaikan arahan. Dan saya pikir izin Bu Feby, boleh saya close? Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk waktu dan ketersediaannya untuk bergabung dengan apel pagi ini. Selamat bekerja, jangan lupa sehat, sehat fisik, sehat mental, selalu belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Dari saya, selaku host, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin close.